tipikal pelari kan ada yang mempercepat apa ya larinya tuh dengan melangkahkan kaki lebih jauh, Ya, ada yang dengan memperbanyak ritme gitu. ya. Nah ini kayak sepatu ini si Sky itu menjawab yang melangkah lebih jauh, sedangkan yang Edge menjawab yang pelari yang memperbanyak ritme lah. Brand in Sports kembali lagi dan kali ini kita kedatangan salah satu sebuah perusahaan produsen olahraga yang kiprahnya tidak usah diragukan lagi. Bersama saya, teman saya Fajar Nugraha dari Marketing Manager Essex. Halo Mas Dika. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik Mas. Wah, udah lama gak ketemu kita ya. Lama banget. Masih aktif olahraga terus pasti. Ya gitu aja kegiatan ngisi waktu olahraga aja yang bisa sama anak kebanyakan. Lari, main bola, Akhir-akhir basket. ini justru main sepatu roda sama anak. Ada lagi nyoba baru. Ya, kalau basket apa bola sempat berhenti kan karena Ah, sempat apa namanya agak ngeri juga. Cuman udah mulai lagi sih sekarang. Oke. Sepatu roda atau roller Ya apa? inline skate. Inline skate Hmm. namanya. Oke. Gimana nih di Essex, sebuah brand yang luar biasa, fenomena juga ya gitu, maksudnya kalau apa namanya, secara histori di tengah pandemi seperti saat ini nih, yang menjadi fokus utama Essex apa nih, Bro? Kalau secara bisnis pasti yang utamanya tuh mikirin exit plan-nya kan. Mhm, Karena dengan adanya apa namanya kejadian kemarin freeze 1 bulan lah ya mhm, setelah si PPKM itu, impact-nya kan kayak snowball kan. Jadi kayak mhm, nggak cuman ke season ini, cuman ke season depan dari sisi apa namanya productions lah gitu. mhm. Terus juga kalau dari sisi partner pasti mereka kan punya kesulitan lah gitu ya untuk Oke, mengeluarkan produknya. Jadi ya kita lagi mikirin kayak untuk nge-build apa namanya sales distribution lah di marketplace sekarang yang lagi mhm, jadi apa namanya prioritas utamanya gitu. Kalau mhm, dari sisi marketing sih ya pasti dengan terbatasnya kegiatan yang sifatnya experience gitu yang bisa dimaksimalkan kan di digital platform gitu. Jadi gimana caranya mengutilize tools itulah untuk bisa reach out ke potential target consumers yang tepat oke. gitu. Larinya ujung-ujungnya harus ke sana selama pandemi ya? Udah pasti sih gitu. Cuman apa namanya bentuknya aja yang mungkin harus lebih detail ataupun kreatif. Oke. Ini, eee teman-teman Akurasi TV juga mungkin baru tahu nih kalau sebenarnya Essex itu kan kepanjangan ya. Kalau Betul, saya bacakan sebenarnya bahasa Latinnya tuh Anima Sana Incorpore Sano gitu. betul. Nah, itu mungkin kalau di bahasa Inggris gimana nih, Mas Fajar melihat dari sisi filosofinya juga nih? Ya sih itu awalnya dari sejarah dibentuknya kan. Jadi Ya. kayak secara sejarah sih tahun 1949 itu ditemukan sama foundernya namanya Ki Hachiro Onitsuka. Jadi Hmm. waktu itu dia apa ya namanya kayak Jepang kan pasca perang. Nah, dia ngelihat pemuda-pemuda tuh frustasi di sana lah. Oke. Suram gitu. Nah, jadi kayak dia pengen menginspire lewat olahraga untuk membangkitkan semangatnya gitu. Terus dia kayak punya satu sebenarnya kan kayak itu akronim apa namanya dari Latin kan. Ya. Si Anima Sana Incorpore Sano itu ya udah itu jadi kayak nafasnya lah gitu untuk menjalankan si apa namanya perusahaannya. Awalnya justru namanya bukan ASICS sih, awalnya justru Onitsuka Tiger. Hmm. Baru tahun 1977 kayak merger gitu sama dua perusahaan lah. Jadi ada tiga perusahaan yang jadi satu, jadi ASICS Corporations. Baru dari situ ada brand di bawahnya, ada ASICS, ada Onitsuka Tiger. Oke. Tadi cerita sedikit tentang fokus utama dari Essex, tapi ada proses adaptasi pasti ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, itu apa aja tuh adaptasi yang yang dilakukan sama Essex tuh? Misalnya dengan kegiatan olahraga secara luas, ataupun juga ritme di kantor atau segala sesuatu kita mau tahu juga tuh. Pasti sih kita fokusnya ini sih apa safety kan gitu kan, Mhm, safety dari sisi yang pasti kan kayak pegawai atau apa namanya yang berhubungan langsung dulu lah dengan kita gitu ya, mhm, partner partner mhm, kan punya beberapa staff gitu kan. mhm, Terus dari sisi internal pasti, terus dari sisi konsumennya. Baru dari situ lebih ngobrol lebih jauh lagi sih gitu sama partner, kondisi mereka seperti apa gitu kan, apakah mhm, mereka ada kesulitan atau apa. Terus eh, baru dari situ come up dengan action plan lah gitu. Jadi kayak masing-masing partner kan kita punya beberapa yang misalkan carry
emang sepatu running, sepatu tenis gitu ya, ataupun Ya, sepatu lifestyle, pasti mereka kan punya permasalahannya masing-masing kan masing-masing. gitu. Kalau running mungkin karena masih bisa dilakukan sendirian di rumah secara apa namanya, secara performance gitu ya, sebelum yang PPKM bulan kemarin Hmm. sebenarnya bertumbuh sih Hmm. gitu. Oke. Dan sejak pandemi kan emang kayak active lifestyle kan growth-nya lumayan dibandingkan kalau misalkan dengan sports lifestyle gitu ya. Mhm, mhm. Ya yang PR yang olahraga tim sports aja sih bentukannya kayak Oke. volley. Asics memproduksi sepatu yang dapat digunakan di segala medan nih bro. Nah boleh dilihat nih di sekarang mungkin banyak Mm. udah mulai kelihatan ada beberapa buat juga beberapa sport. Nah mungkin saat ini produk keunggulannya Asics itu apa aja sih? Kalau A6 di Indonesia sih khususnya gitu Hmm, ya, di region lain mungkin fokusnya juga ada beberapa yang beda, cuman hmm, globally dan di Indonesia fokusnya utamanya masih di performance running gitu. hmm. Terus yang kedua kalau di Indonesia adalah tenis, habis itu baru olahraga volley Oh, gitu. Cuman di luar yang performance juga kita punya yang tadi sports lifestyle, kita nyebutnya sports style lah gitu. Untuk lifestyle collections cuman di infuse sama apa namanya, teknologi dari performance gitu. termasuk termasuk ini kalau benar-benar dipegang benar-benar ringan banget nih ya buat running ini salah Mm-mm. satu teknologinya apa sih? Ini jadi Pinnacle Racing Shoes-nya dari ASICS baru dirilis tuh Maret kemarin, Hmm, namanya Metaspeed. hmm, Sekarang kan lagi zamannya super shoes gitu lah ya, yang hmm. breaking the record atau Ya, apa, ya, dan ya, ini ya, ya. kayak gamenya ASICS untuk masuk ke persaingan itulah gitu. Oke. Kalau dari teknologi sih apa namanya yang utamanya itu carbon plate, jadi ada carbon plate sepanjang apa namanya outsole ini. Aha. Terus kalau dari sisi midsole ini ada yang namanya, kalau di ASICS tuh midsole-nya flight foam. Flight foam itu ada Oh. beberapa grade-nya lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, flight foam yang di sini yang paling premium itu flight foam turbo Hmm, gitu. Terus kayak ini uppernya 100% apa namanya recycled dari hmm, polyester gitu. hmm, Ya udah sih, jadi kombinasi itu yang apa namanya dibungkus lah gitu ya hmm, untuk hmm. ditawarkan ke runner. Sebenarnya ada dua jenis Metaspeed sih. Jadi Hmm, ada yang Sky, ada yang Edge gitu. Jadi kayak untuk menjawab tipikal pelari, kan ada yang mempercepat apa ya, larinya tuh dengan melangkahkan kaki lebih jauh, ya, ada yang dengan memperbanyak ritme gitu. ya, Nah ini kayak sepatu ini si Sky itu menjawab yang melangkah lebih jauh, sedangkan yang Edge menjawab yang pelari yang memperbanyak ritme lah gitu. oke. Nah, kalau dari dulu nontonin volley nih, Hmm, ya kan itu udah kayak kental banget ya Essex di ya, cabang olahraga volley. Jadi kayak menjadi primadonanya lah ya. boleh dikatakan. Nah, kalau dibandingkan sama brand lain tentunya apa yang menjadi keistimewaan sepatu Essex sih? Kalau misalnya di sini berarti ini ya volley ya? Ada dua sih sebenarnya yang khusus volley, yang merah itu sama yang biru. Aha. Ini sebenarnya dia positioningnya lebih ke indoor shoes. Jadi selain bisa Oke. dipakai volley, bisa dipakai badminton, netball, pokoknya yang surface-nya indoor lah gitu. Mm, mm, Kalau misalkan bicara keistimewaan sih sebenarnya karena volley juga salah satu fokus olahraga kan, jadi ya. kayak offering kayak apa namanya kebutuhan dari si atletnya itu sendiri gitu kan. Ada atlet yang mengandalkan misalkan power untuk bermain, ada yang Mm, mengandalkan speed gitu. Jadi mm, ada beberapa apa namanya construction dari sepatunya yang dikhususkan gitu. Nah, selain tentunya dengan apa namanya improvement teknologi lah gitu mm, yang di infuse lah ke sepatunya gitu. Cuman mm. ujung-ujungnya sih tetap untuk apa namanya comfortability sama avoiding injuries lah gitu yang Untuk volley utamanya. di Indonesia udah mulai masuk market yang sangat kental juga. Udah mulai tahun ini kan, kalau A6 Indonesia sendiri sebenarnya as a principle baru mulai awal tahun ini Oh, gitu. oke. Kita running gitu. Jadi sebelumnya memang sangat fokus di performance running, cuman mulai tahun ini kita coba bawa juga lebih banyak lah gitu ya, tennis collection sama volleyball collections gitu. Jadi responnya sangat bagus sih sampai pertengahan tahun kemarin. Hmm. Mm, Nah, sekarang kita geser lagi maksudnya untuk membahas masalah triathlon atau running nih. mm, Salah satu produk andalannya kan ada Asics Gel Nusa 313 ya. mm. Apakah memang itu salah satu produk andalan atau memang masih ada yang lain? Tapi apa sih sebenarnya rahasia dari sepatu tersebut juga nih ya, maksudnya mungkin sekarang menjadi favorit juga nih. Ya Jal Nusa 13 kalau Indonesia kemarin kita mungkin karena waktu launching pertama kali itu si colorway-nya itu sangat
inilah eye catching gitu. Jadi Hmm. kayak dia tuh turunan dari color injection pack gitu, jadi kayak warna-warni. Cuman kalau dari sisi teknologi itu dia sebenarnya hampir mirip sama kayak si Metaspeed ini. Jadi kalau dilihat kan kayak agak curving gitu ya. Nah Ya, ini ya, ada ya. teknologi namanya guide sole gitu. Jadi kayak si guide sole ini ngebantu pelari untuk mengefisiensikan lah larinya gitu. Jadi kayak lakukan ankle kalau lari tuh diminimalisir lah. Hmm. Jadi konsepnya itu untuk apa namanya save energy. Jadi dia lebih apa namanya bisa lari sebenarnya lebih jauh gitu, lebih efisien gitu. Selain kalau misalkan si John Satri karena triathlon, dia ada beberapa fitur seperti emang ringan gitu ya. Terus bahannya juga didukung dengan mesh yang breathable, sama fungsi-fungsi kayak triathlon sih, gimana misalkan dari transisi atlet dari sepeda ke apa namanya lari, Hmm. memudahkan dia lah gitu, kayak elastic lace dan perintilan lainnya. Kalau kita ngobrolin Essex tuh sebenarnya khasnya apa sih sebenarnya kalau misalnya brandnya dari dulu sampai sekarang Hmm. gitu? Apakah memang itu desainnya, terus yang paling diperhatikan sih apakah teknologinya, Hmm. apa tuh misalnya yang diperhatikan apa sih? Sebenarnya itu nyambung sama yang tadi sih, si Animasana Mm-mm. Incorporational Sound Mind Sound Body kan. Jadi Oke. mulai tahun ini juga si Sound Mind Sound Body itu sebenarnya dijadikan platform berkomunikasi yang utama lah gitu. Hmm. Sebelumnya berbeda gitu. Nah itu kembali ke nafasnya. Jadi ASICS tuh punya visi melalui olahraga tuh nggak cuman kita bisa sehat secara apa namanya badan doang gitu. Hmm. Cuman apa namanya pikiran dan Hmm. jiwa juga tentunya akan kena efek lah di Hmm. situ. Nah makanya ASICS tuh mendasarkan apa namanya si development produknya itu selalu ke sport science gitu. Jadi di home base-nya di Kobe itu ada kayak ISS namanya, kayak Sport Science Institute untuk riset produk dan segala macamnya lah yang berhubungan dengan development, Hmm. baik itu ke produk sebelumnya atau dengan atlet gitu ya. Jadi itu yang di make sure dulu. Jadi kayak yang tadi tuh kembali satu ke kenyamanan, satu ke safety dulu Hmm. gitu, baru dari situ ke inovasi untuk mengachieve yang tadi. Soalnya kan kalau misalkan berinovasi cuman sepatunya misalkan mudah untuk gampang cedera gitu, jadi dia olahraganya kan nggak bakal sustain gitu. Ya, Nah kalau nggak sustain pasti akan berhubungan juga ke mental health-nya kan biasanya gitu. produk olahraga tentu saja fokusnya adalah membantu prestasi atlet. Mm. Nah, atlet ini pasti kan ada kaitannya kuat nih dengan apalagi dengan era sekarang ada brand ambassador segala macam. Apakah Essex Indonesia juga udah mendukung atlet? Terus siapa aja? Terus kemudian mungkin eh, apa sih sebenarnya yang untuk dasar milih atlet tuh menurut pandangan seorang Mas Fajar? Atlet ada sih, kita di atletik ada eh, 5 lah gitu ya, di Oke. berbagai macam cabang. Ada maraton, ada Wellman, Heeh. Pasar Ibu, sama Preti ini yang menang Borobudur Marathon kemarin di Oke. kategori wanita. Terus ada yang senior juga tuh, ada Maria Londa sama Endro Yap. Oh. Tuh Maria kan di apa namanya long jump sama triple jump, Mhm. Endro Yap di race walking, sama ada Agustina Manik juga itu kayak middle distance lah, 800 Mhm. meters, 800 meter. Volley belum? Volley ada 3 sih kita Oh. mulai tahun ini tuh. Ada Rifan Mhm. Nurmuki, terus ada Doni Haryono sama Wilda Nurfadilah. Oke. Sama tenis ada Aldila Suciadi gitu. Hmm. Itu sih kayak line up yang sekarang kita punya untuk atlet gitu. Kalau misalkan dasar pemilihan sih ya biasanya sih harus yang pasti cocok dulu kan dari Ya. sisi visi, pandangan terhadap brandnya, dan juga yang penting adalah produknya gitu. Mhm. Paling itu aja sih yang dipastiin dulu gitu. Terus Mhm. berhubungan pastinya kan dengan attitude si atletnya gitu, gimana dia kayak juga nggak hanya apa namanya membutuhkan produk, cuman lewat si produk itu gimana bisa kerjasama untuk misalkan kayak saling mutual benefit lah gitu. Dari brandnya juga bisa bantu dia lebih berkembang gitu ya, baik itu dari segi karir, performance, ataupun misalkan dari sisi exposure gitu, dan juga sebaliknya sih gitu. Oke. Nah, yang paling terkenal mega star atletnya kan di dunia ini petenis nih. Mm, Novak Djokovic mm, yang pakai Asics juga gitu ya, dan mungkin baru dia sejak 2018 kalau nggak salah ya kan di kontrak Asics, dan baru renewal lagi nih 3 tahun untuk masa 3 tahun ke depan. Nah, bagaimana Asics melihat personal Djokovic gitu kan, dan karena menurut saya sendiri sih inspirasinya luar biasa ya ini ya 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 gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bro Fajar apa tuh? ya emang sih Djokovic maksudnya kayak kalau untuk AC sekarang tuh kayak mungkin aset paling gede kan gitu ya, dari Oke. secara PR value gitu. Walaupun kita bisnisnya di performance running, cuman dari sisi
nama gitu ya, Hmm, terus hmm, kayak hmm. exposure yang dihasilkan emang apa namanya si Djokovic yang paling nomor satu lah gitu. Maksudnya kayak kemarin pun dia kalah di US Open kan, Hmm. maksudnya justru jadi positivity gitu yang didapat gitu. Ya memang mungkin kalau misalkan apa namanya yang dia kan punya ini sepatu seri khususnya si Djokovic, Oh, oke. sepatu tenis. Ya. Eh, Memang kalau dari sisi personality-nya, karena historinya juga kali ya, karena kan dia datang dari negara yang bisa dibilang bukan apa namanya negara biasa yang menyumbang atlet tenis kan gitu Ah, kan, ah. bukan US ataupun apa namanya main country in Europe gitu. Jadi dari sejarahnya pun apa namanya struggling dan survivingnya gitu yang apa ya kadang-kadang dikomunikasikan gitu Hmm, sama dia. Terus hmm, kayak visinya untuk mendevelop produk apa istilahnya untuk memperfectioniskan lagi si produknya itu juga kadang-kadang bisa dilihat gimana entusiasmnya dia sih gitu. hmm. Jadi ya complete package lah gitu dari sisi atlet gitu, walaupun mega mega bintang gitu cuman dia masih kental ke rootsnya lah gitu. Nah, ini pertanyaan yang always tricky tapi sangat menarik. Essex melihat industri olahraga di Indonesia seperti apa? Industri olahraga Ya, Indonesia di maksudnya di sporting goods atau the whole the things. whole things. Ya, Em, Dinamis dan kompleks sih mungkin ya kalau di Indonesia kan, maksudnya kayak iya, kalau Indonesia kan pasti selalu jadi apa salah satu destinasi utama lah gitu ya untuk iya, brand berekspansions gitu ya, maksudnya betul. global brand berekspansions. Karena it's all about numbers penduduk ya pasti Ya ya. numbers, cuman Ah, kan kalau misalkan di deep dive lagi iya, banyak apa namanya mungkin kayak barrier to entry-nya ataupun obstacle-nya gitu ya, bener. perintilannya gitu. Terus sekarang juga kan kayak dari pemerintah pun sangat menggalakkan gitu ya, kayak dari sisi perekonomian lokal dan banyak Ya. kayak local brands yang istilahnya tuh apa namanya bermunculan dan sangat apa namanya punya kualitas yang baik lah gitu. Hmm, hmm, Kalau ngelihatnya sih maksudnya ya itu harus berjalan beriringan sih hmm, gitu, hmm. karena kan dengan market size yang besar gitu pasti apa namanya nggak semua demand bisa apa namanya bisa dipenuhi oleh misalkan si A, si B, si C gitu. Hmm. Dan dengan jumlah penduduk yang besar pasti kan kayak dari sisi spending powernya apa namanya masyarakat gitu Ya, ya, ya. terus karakteristiknya kebutuhan dia akan produk pasti akan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin sih lebih ke sana sih, jadi dengan berkembangnya si Indonesia ini makin banyak pemain yang masuk dengan menawarkan produk berkualitas dengan opsi-opsi yang berbeda gitu ya, dari teknologi, dari harga dan segala macam, bagus buat si end consumersnya, jadi mereka kan Hmm, punya lebih banyak pilihan, dan buat si brandnya juga kan dengan adanya persaingan justru kayak lebih memacu lah, terutama ya, buat ya. brand yang di dalam negeri kan pasti kan impiannya adalah untuk bisa apa namanya scale up gitu ya dari sisi produk ataupun yang lainnya gitu. Hmm. Nah, ya itu sih paling harus berjalan beriringan lah semuanya mengisi masing-masing marketnya. Olahraga di Indonesia nggak jauh ngomongin sepak bola, ya kan? Dan salah satu yang mungkin ikonnya Essex, Andres Iniesta, yang Ya, udah mau mungkin habis cuma kontraknya. oh udah bisa, ups. Bulan ini udah mau habis. Baru dapat email kemarin informasi. Pas banget berarti ya. Karena mungkin juga salah satunya dia di Vissel di Kobe ya. Kobe. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah di Indonesia sendiri nih, akan tertarik nggak sih masuk ke olahraga sepak bola nih, Essex? Sebenarnya sih kalau tertarik sih pasti kan ada ketertarikan lah gitu ya. Kalau Iya. dari numbers kan pasti kan ngeliatnya sepak bola terus badminton gitu ya kalau di Indonesia Ah, gitu. ah, ah. Cuman di sepak bola sendiri memang mungkin untuk sekarang at least sampai 3 tahun ke depan lah gitu ya, kita Hmm. punya roadmap tuh Hmm. pengen fokus dulu di performance running, tenis sama volley gitu, karena Hmm. itu mungkin yang kita kan juga dari sisi distribution si A6 belum fully bisa ada di semua pulau gitu, baik dari Oke. sisi yang apa namanya toko physical ya, ada sih beberapa kayak sekarang kan bisa lewat e-commerce, bisa lewat marketplace gitu ya, Ya, ya. menjangkau ke semua daerah, cuman belum fully terfulfill lah gitu semua semua apa namanya area gitu. Hmm. Ya itu sih paling sih fokus di situ dulu sih, apakah kedepannya nanti pengen mencoba apa namanya invest di sepak bola juga, kita juga belum tahu sih, masih melihat aja. Kalau di Liga Indonesia sih saya perhatiin ada beberapa pemain tuh. Mm. Tapi itu biasanya emang yang udah bener-bener
kayak semacam mengerti banget kualitasnya Iya. Asics gitu ya. Jadi udah banyak ada beberapa yang mungkin apa namanya eh, memakai gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang sepatu sepak bolanya Asics, apa sih sebenarnya ada perbedaan nggak? Ada yang bisa di-share nggak sedikit tentang? Jujur sih belum terlalu ngulik gitu ya, kayak Oke, semua oke. seriesnya, apa namanya, line up-nya gitu ya. Dia ada berapa, kan biasanya kan ada tipe-tipenya kan, ada silonya Tiering-nya ada. gitu ya. Ada tiering-nya tuh kalau nggak salah 3 sampai 4 lah. Misalkan kayak yang Oh, pakai si Andres Iniesta kan ada Ultreza namanya gitu ya. oke. Nah, itu ada juga kayak apa namanya, tier di bawahnya. Hmm. Terus yang apa namanya, yang sekarang lagi lumayan populer itu adalah si DS Fly Hmm. X gitu. Hmm. Cuman memang apa namanya, yang apa namanya, menjadi biasanya ketertarikan atlet gitu, mungkin karena kalau di Jepang kan craftsmanship-nya bagus gitu ya, dari sisi built-in material ataupun dari sisi construction sepatunya gitu, Hmm. dan masih nggak terlalu main ke sintetik, apa namanya, upper atau apa gitulah, masih ada originality-nya lah gitu, Hmm. dari sisi original feel-nya. Mungkin sih itu sih so far beberapa yang mungkin tertarik gitu akan collection footballnya. Oke. Yang menarik nih kan terutama masa pandemi, dari awal pandemi 2020 itu, terus kemudian ya sedikit 3 bulan awal masyarakat langsung olahraga ya kan, main sepeda segala macam, sampai sekarang kayaknya outdoor activities luar biasa karena kalau oleh kondisi pandemi ini semua orang memilih olahraga, menghirup udara sebebas-bebasnya gitu ya. Tetapi kadang-kadang juga mereka kan mungkin membeli peralatan olahraga itu juga, terutama sepatu gitu. Itu masih bingung gitu sebenarnya. Nah, ada juga nih misalnya ngomongin kita nih orang Indonesia, misalnya saya main bola gitu kan. Ah, udah deh. Kaki saya kan lebar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada tips nggak sih kalau misalnya Asics itu adalah salah satu eh, sepatu yang cocok untuk bisa digunakan untuk berolahraga dengan tipe orang Indonesia gitu misalnya. Itu ada tips atau gimana sih menjelaskannya gitu? Pasti sih kalau dari sisi apa namanya, kebutuhan sepatu gitu untuk seseorang, Ya. sebenarnya kan dilihatnya dari kebutuhannya dia berolahraga apa, Hmm, sama hmm, biasanya adalah bentuk kakinya gitu hmm, dan tipikal dia berlari gitu. Kalau misalkan nanti main ke toko Grand Indonesia sama PIM 2, mhm. itu ada apa namanya, kita punya teknologi namanya Foot ID gitu, jadi kayak Hmm, bisa di assess di sana gitu, ini tipikal tipikal kakinya tuh apa gitu kan. Ada gratis tuh yang ya? gratis sih kalau itu, cuman kalau bisa membeli sesuatu. Oke, mau beli sesuatu. Oke. Apa namanya, ya itu di assess lah gitu, apakah dia misalkan kayak normal foot ataupun flat foot gitu ya, ataupun Ah, misalkan udah bermain ke, kalau di istilah apa namanya, teknikalnya gitu kan, ya, ya, pronasi ya. gitu. Ada yang over pronations itu berarti dia flat foot gitu ya, Hmm, under hmm, pronations berarti dia apa namanya, arcnya tinggi gitu. hmm, hmm, Nah itu dari situ sebenarnya butuh apa namanya, sepatu yang mendukung hmm, gitu. hmm, Kalau misalkan tipikal kaki datar, dia kalau berlari ataupun beraktivitas butuh support yang lebih gitu, hmm. biar nggak gampang cedera ankle Oke. gitu. Makanya kalau misalkan di beberapa sepatu tuh ada misalkan bentuknya tuh seperti ini nih, Heeh. ini Oh, sebenarnya itu support buat buat itu ya? stability gitu, support buat stability, jadi nggak apa namanya, nggak gampang goyah lah gitu. Kalau misalkan normal foot, ya itu sebenarnya lebih fleksibel gitu untuk Ya. memilih sesuatu sepatu gitu. Cuman biasanya kalau normal foot dia lebih apa namanya, ke arah yang agak ada sedikit cushionnya lah gitu. Kalau yang arcnya tinggi ya dia butuh cushion tuh gitu. Sama sih konsepnya, biar nggak gampang apa namanya, cedera. Kan pengennya kan olahraga ya berkepanjangan kan gitu kan, nggak pengen. Jadi yang paling sering ditemuin sih ya itu gitu. Kayak membeli sepatu mungkin salah gitu ya dengan Hmm, kebutuhannya, bener. terus dia gampang cedera, jadi kan nggak berkepanjangan gitu olahraganya gitu, gitu sih. Soalnya tadi pertanyaan tuh sebenarnya agak general, boring gitu ya. Mm, Tapi ketika banyak beberapa temen tuh kemarin, ternyata kayaknya lumayan banyak loh orang Indonesia yang flat foot tuh sebenarnya gitu. ya Terus karena ya kan bener kan, terus akhirnya kan sakit di ankle-nya tuh, betul. imbasnya di situ. Nah, mungkin tadi tuh sebenarnya kalau misalnya banyakkan orang beli sepatu kan pasti model dulu gitu ya, Betul. warnanya gitu. Iya, Nah, ternyata memang harus diketahui ya betul. teknologi-teknologi sepatu itu ya. Kalau emang olahraganya cukup serius mungkin ya, kalau Heeh, misalkan iya, iya, iya. kita intensitasnya juga nggak terlalu banyak gitu ya, mungkin kan apa namanya, penekanan di salah satu
bagian kaki yang terkena juga kan impact-nya nggak terlalu rutin kan gitu kan. Cuman kalau misalkan emang udah pelari yang lumayan serius gitu ya, ataupun kayak petenis ataupun pemain volley yang lumayan serius, emang kalau bisa sih nemu sepatu yang cocok gitu. Karena Oke. apa namanya, once nemu sepatu yang cocok, apa namanya, untuk prevent injury itu udah pasti gitu ya, untuk kenyamanan juga kan gitu kan. Jadi ya itu apa namanya, bisa yang tadi tuh balik lagi sound mind sound body. Weh. Keren sih itu itunya, motonya keren. Nah, berikutnya nih, kita mau tahu nih, seorang Fajar Nugraha memprediksi, tren sepatu atau pakaian olahraga di Indonesia ini seperti apa nih gitu kan, ya. Ya, ya, ya. Yang tadi sih gitu ya, kayak apa namanya, dengan adanya kondisi yang sekarang gitu ya, Heeh. maksudnya dari sisi global brand tetap melihat bahwa apa namanya, Indonesia adalah Indonesia. satu market yang seksi gitu ya. Ya. Infonya juga kan makin banyak beberapa retailers luar yang nantinya akan hadir lah di sini gitu. Sedangkan dari sisi yang tadi, dari penggiat-penggiat usaha di lokal, baik itu yang emang udah bentuknya besar maupun di level UMKM gitu, makin marak juga gitu. Prediksinya sih bakal apa ya, Indonesia tuh bakal jadi epicentrum baru gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa jadi trend driver gitu. Kalau misalkan kan, kalau sekarang kan kiblatnya mungkin masih ke, dulu kan di Jepang gitu ya, terus Ya. sekarang ke Korea gitu ya. Mungkin Ya. nantinya kan Indonesia bisa jadi si trend drivernya itu gitu. Karena Oke. kalau dari sisi terutama mungkin yang memang sifatnya belum terlalu teknikal gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang yang butuh teknologi gitu ya, kayak running ataupun yang teknikal lah, tenis atau apa gitu ya. Mungkin pemainnya at least selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu ya, butuh kan, itu kan kayak ada investasi riset dan segala macam kan gitu kan dari perusahaan untuk buat satu produk yang akhirnya sempurna lah gitu ya. Cuman kalau dari sisi yang lebih ke active life gitu ya, yang sports lifestyle gitu, ya mungkin ada opportunity di situ lah gitu, buat buat si Indonesia ini bisa scale up gitu as a country gitu, jadi salah satu kiblat lah gitu istilahnya. Karena kemarin kan juga ada satu brand tuh yang baru apa namanya, eh, perform lah gitu di New York Fashion Week kan gitu kan, Oke, brand oke, lokal oke. kan Ya, gitu kan. ya, Ya ya, ya. maksudnya kayak gitu-gitu kan, jadi kayak Oke. apa namanya, attentionnya itu bukan cuman hanya di local level aja sekarang gitu, udah di region ataupun kayak di global scale gitu. Nah, pasti nanti akan lebih banyak sih gitu kayak brand-brand yang seperti itu. Tinggal nanti kalau kita kan bicara sports di sini kan, jadi kayak ya itu tinggal menunggu sports brandnya aja nantinya yang bisa bisa apa namanya, melakukan apa yang, kalau yang tadi kan lebih ke lifestyle brand kan sebenarnya gitu, apa yang lifestyle brandnya udah lakukan gitu. Jadi sebenarnya cukup lumayan positif ya sebenarnya dengan era pandemi yang terbilang semuanya lesu ini. Tahun depan sebenarnya ya ada sedikit nuansa atau nafas positivity lah ya. Lesu sih pasti sih, cuman kan kalau kita apa namanya, ngikutin kondisi juga kan nggak menolong kan, jadi kayak dengan adanya si pandemi justru kan sih ngelihatnya, justru lebih banyak kreativitas yang muncul gitu, Betul, yang mungkin sekarang kayak setuju. masih ideations gitu, nanti ketika udah lumayan normal bisa apa namanya, pop up lah gitu, bisa Diimplementasi lah meledak ya lah gitu moga-moga suatu ya. saat. Marketnya respon juga. Nah, ini udah ngobrol seru banget, banyak ilmu yang knowledge yang luar biasa sih sebenarnya dari seorang Fajar Nugraha dan juga Esix-nya. Tetapi mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum closing, apa harapan Esix untuk industri olahraga Indonesia nih secara keseluruhan lagi-lagi? Harapan Maksudnya maunya seperti gimana sih nih gitu? harapannya sih pasti ini sih, kalau ngelihat kan ada beberapa cabang gitu yang mungkin belum termanage secara baik lah gitu, potensinya besar, misalnya kayak bicara volley gitu ya, Ya. potensinya sangat besar, cuman secara apa ya, sports manajemennya gitu mungkin harusnya bisa diimprove gitu. Karena kalau melihat potensinya atlet volley luar biasa gitu. Nah, kalau dari sisi numbers gitu hampir on par gitu sama atlet sepak bola mungkin. Kalau misalkan kita misalnya ngomongin dari matrix apa namanya, social media followers misalkan gitu ya. Cuman secara apa namanya, komersial mungkin, ataupun kayak Ya. gimana dia apa ya, kayak mengutilize aset-asetnya tersebut yang belum seprofesional mungkin kalau misalkan kita ngomongin apa yang ada di bola ataupun basket gitu. Karena mungkin entitas yang terlibatnya kan udah mengerti kan gitu ya, kayak dari sisi sports marketing dan lainnya gitu. Nah, harapannya sih beberapa cabang yang memang punya potensi itu nantinya dipegang lah gitu sama orang yang emang tepat gitu kan. Jadi kan kalau misalkan pegang orang yang tepat, terus stakeholdernya juga nantinya kan pasti tepat gitu,
ya potensialnya bisa lebih dari sekarang. Mhm. Kan ujung-ujungnya kan pengennya kan sustainable lah gitu ya dari Mhm. sisi masing-masing cabang olahraga gitu. Iya. Nggak ketergantungan ke apa namanya hanya misalkan sokongan satu pihak gitu ya, bisa mandiri lah gitu. Nah itu kan kalau misalkan udah mandiri dari situ pasti semuanya juga kena efek bola salju kan gitu kan, Iya, lebih benar. lebih maju lah gitu Iya. istilahnya. Heeh. Gitu sih. Oke, itu pemaparan yang luar biasa, harapan yang memang semuanya memang menjadi sebuah kewajiban buat semuanya juga gitu, karena memang efek bola salju harus menyambungnya apa connecting dots lah ya bahasanya ya, karena boleh dibilang ketika atletnya berprestasi, terus penonton yang nonton juga pasti bercita-cita anaknya ataupun saudara-saudaranya juga yang menjadi atlet tersebut, Ya, dia beli sepatunya ya kan, dia Hmm. beli barang-barangnya, fansnya juga akhirnya market respon tersebut ya, Ya, pasti betul. otomatis. Bro, terima kasih sekali. Sama-sama Mas, udah diundang nih tim Akurasi TV juga. Seneng banget nih Esix bisa hadir kapan-kapan, boleh dong kalau misalnya unboxing launching di sini Boleh, ataupun ini apa. sebenarnya belum dirilis nih, baru mau dirilis di Indonesia, baru pertama kali dikasih lihat colorway ini ya. Kalau serinya Colorway-nya. udah, cuman colorway ini harusnya Waduh. bulan depan baru Oke, datang. nanti berarti harus dijadiin nih langsung cover. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Fajar Nugraha, semoga Sama-sama. sukses untuk semua cita-citanya yang dikerjakan di Esix ya. Apa namanya? Semoga juga terus menginspirasi juga dan membantu olahraga Indonesia. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih, salam-salam sehat. Ya, salam sehat selalu.